Kan aku kan dari kecil juga kan orang miskin ya. Kan dulu kan aku tinggal di rumah susun. Dulu lantai juga paling atas, itu juga tempat paling jelek. Bahkan sebelum aku lulus kuliah pun, itu kan tinggalnya di tempat gubuk kayu. Rumahnya masih kayu pada waktu itu, rumah kayu. Dan lantainya juga nggak ada ubin ya, nggak ada benar-benar nggak ada keramik atau apa-apa. Jadi aku benar-benar orang miskin banget. Hai Sobat Iwa TV, ketemu lagi saya EN Wirono di Teens Tip from EM. Anyway, kali ini agak berbeda karena saya sedang berkunjung ke rumahnya Dr. Richard Lee di Palembang yang lagi viral banget, mau dijual dengan diskon 50%, 35 miliar aja. Yuk, store tanda jadi yuk sekarang. Rumah yang lagi viral banget, yang dimana kemarin beliau bahas lagi mau dijual. Nah, hari ini aku mau touring ke dalam ngelihat rumahnya ini. Rumahnya di Jalan Brigjen Hasan Kasim nomor 1 dan 2. Tapi aku nggak mau ngebahas spek, karena kalau spek itu gampang, nanti aku bisa tuliskan. Touring ruangan-ruangan juga bisa aku tuliskan. Tapi aku mau bahas tentang perjuangan Dr. Richard Lee buat bisa ngebangun rumah ini. Dan juga aku mau gali inspirasi tentang gimana Dr. Richard Lee ngebangun bisnis Athena dan bisa go nasional sampai hari ini. Yuk ikutin aku. Wow, rumahnya. Halo. Hai Pak Dokter, sehat? Luar biasa. Aduh, ini waktunya mau ketemu Dr. Richard Lee berganti-ganti dan akhirnya baru ketemu hari ini. Sorry ya, jarang banget ada di Palembang juga soalnya. Oke, tapi anyway, hari ini Dok, aku nggak mau bicara tentang spek lah. Spek is common ya tentang rumah ini. Tapi aku mau tahu siapapun yang nanti akhirnya dapat rumah ini tuh dapat sebuah perjuangan dan story gitu dari perjuangan untuk dapetin rumah ini. Aku dengar kan ngebangunnya sampai 2 tahun. Dan Dr. Richard ini kan orang lokal yang go nasional gitu ya. Dan bisnisnya itu saat ini menurutku cukup luar biasa, sehat dan selalu menginspirasi kami semua anak muda yang di lokal. So ini semua harus digali gitu. Apa sih yang dilakukan Dr. Richard? Kayaknya kita harus butuh duduk kali ya Dok ya? Boleh. Boleh, yuk. Nah Dok, tadi seperti yang EN bilang bahwa kalau bicara spek rumah mah udah biasa. Tapi tentang perjuangan dapetin rumah ini gitu. Kira-kira Pak Dokter tuh dalam kurun waktu 2 tahun di usia berapa? And then apakah memang dulu udah set goals, aku harus punya rumah nih seluas 3.000 meter di usia sekian gitu. Tell the story. Kan aku kan dari kecil juga kan orang miskin ya, yang sering banget sudah aku ceritain di mana-mana. Kan dulu kan aku tinggal di rumah susun di depan Ramayana, di blok 50, lantai juga paling atas, itu juga tempat paling jelek. Bahkan sebelum aku lulus kuliah pun, itu kan tinggalnya di Kamboja, itu di tempat gubuk kayu. Rumahnya masih kayu pada waktu itu, rumah kayu. Dan lantainya juga nggak ada ubin ya, nggak ada benar-benar nggak ada keramik atau apa-apa. Jadi aku benar-benar orang miskin banget. Rumah sampai selesai kuliah itu juga nggak punya rumah, satupun rumah nggak pernah, masih kontrak. Mobil nggak punya, apa-apa nggak punya. Ya, jadi semuanya ini aku bangunkan benar-benar dari nol. Dari kerja di perusahaan 6 tahun, habis kerja di perusahaan 6 tahun, puji Tuhan makin meningkat, akhirnya bisa beli ruko satu di pinggiran kota di Sukabangun, sampai akhirnya beli mobil second, nikah, bayar sendiri, dan akhirnya puji Tuhan bisa beli salah satu rumah yang di sini juga di Celentang, di ujung sana, Gria Pesona, Gria Investama, beli, tinggal di sana. Itu aja sudah nyaman banget sih, dan aku tuh ngerasa kayak oke, ini aja sudah luar biasa lah, bisa beliin rumah untuk orang tuaku, bisa tinggal, bikin bagus. Tapi pelan-pelan kan ternyata Tuhan menyayangiku lebih ya, jadi dikasih banyak rezeki, kesempatan, berkembang.
aku juga bukan orang yang foya-foya sih dari dulu, bukan foya-foya, tapi ada keinginan untuk bikin rumah yang bagus. Karena istriku juga bilang kalau misalnya kita bikin rumah yang bagus. Tapi bikin rumah ini kan juga nggak gampang ya. Jadi kita bikin yang sesuai dengan keinginan kita nih. Nah, memang pada waktu kita buat ini disetting benar-benar sempurna untuk kita. Ini sebenarnya rumah yang sangat bagus banget. Anak-anak nggak ada yang mau pindah. Kalau ditanya dengan aku pun dan istri pun tidak mau pindah karena senyaman itu. Tapi karena pekerjaanku hampir 80-90% itu di Jakarta. Dan itu membuatku tuh hampir nggak pernah ketemu dengan anak. Terutama anak sih, kalau istri kan sering nemenin. Jadi dan menurutku juga ke depan mungkin ya aku nggak tahu ya, tapi mungkin akan lebih banyak di Jakarta lagi. Jadi mungkin ada keinginan untuk membuat rumah di Jakarta yang lebih baik daripada ini. Tapi yang bikin berat itu adalah ini kan dibangun cukup mahal ya, 70 miliar ya gitu kan. Jadi kita coba jual dulu deh, coba-coba. Nggak nyangka juga aku jual di TikTok sampai berapa ya? 25 juta yang nonton ya, sampai masuk detik juga. Diskon 50%, aku serius. Tapi seriusnya juga, ya kalau ada yang mau beli kayak gitu. Ada nggak sih yang mau beli? Ya harusnya kalau cocok ya kan, terus story-nya dapat ya bisa-bisa aja Dok ya kan. Karena kan jual beli rumah itu kan suka sama suka, demand and supply ketemu gitu kan. Oke, cerita tentang tadi dokter kan, papa mama bukan dokter ya? Bapakku tamatan SMP, mamaku tamatan SMA. Orang susah dari dulu. Terus memang cita-citanya pengen jadi dokter gitu? Cita-citanya pengen jadi orang kaya. Oke, whatever it is ya kan. Terus dan aku pikir jadi dokter tuh bisa jadi kaya. Makanya jadi dokter. Terus kepikiran jadi dokter estetik kecantikan tuh gimana? Gara-gara istri. Jadi aku di dokter perusahaan 6 tahun, terus bikinin istri klinik kecantikan. Tadinya cuma iseng-iseng, tapi ternyata aku harus pindah ke klinik kecantikan. Akhirnya aku besarin klinik kecantikan. Nah, ngebesarin klinik kecantikan, dan aku ngelihat kan ini sangat massive gitu pertumbuhannya ya, growth-nya. Athena udah berapa tahun ya Dok sekarang? Kalau total sama dari pertama aku diriin dengan istri itu 10 tahun ya. Tapi aku benar-benar incas mungkin sekitar 7-8 tahun. 7-8 tahun. Yang berarti yang kita anniversary waktu itu tuh 10 tahun ya? 9 tahun. 9 tahun. Kemarin anniversary 10 tahun itu 41 miliar dalam waktu 1 hari yang jualan yang di live TikTok. Shopee ya. Aduh luar biasa. Itu shifting ya Dok ya? Berarti jualan tuh nggak kayak zaman dulu. Orang harus datang ke toko. Tapi anyway sekarang mau jualan pakai daster pun di rumah bisa gitu. Iya. Nah, nah itu pasti ada something-nya. Gimana Dok? Secara in terms of management, in terms of memanage orang-orang pinter. Kan ini kan dokter-dokter itu kan orang-orang pinter, bukan orang-orang yang gampang, easy to manage gitu kan. Nah, itu tips and triknya gimana tuh untuk teman-teman yang mungkin lagi merintis juga bisnis kecantikan gitu, biar bisa kayak dokter Richard? Kalau aku agak berbeda ya dengan orang yang lain ya. Aku tuh bekerja itu benar-benar dari hati dan menganggap mereka itu seperti keluarga aku sendiri. Dan aku percaya kalau suatu perusahaan tuh fondasinya harus bagus ya. Jadi segala sesuatu tuh harus punya dasar yang baik. Jadi kayak rumah, kita percaya bahwa fondasi dulu yang akan bagus. Kalau fondasi yang akan bagus, mau ke atas, mau dibangun berapa tingkat pun akan bagus. Nah, aku tuh selalu bikin perusahaan di mana fondasinya juga harus bagus, di mana keluargaannya bagus, gotong royongnya bagus, timnya bagus, saling mengasihi satu sama lain, saling pokoknya memberikan cinta kita satu sama lain, sehingga akhirnya jadi besar seperti sekarang. Mungkin ini terdengar kayak klise bagi kalian semua, tapi itu adalah kenyataannya di Athena. Kalian boleh datang ke Athena cabang manapun di semua Indonesia, kalian akan dapetin pelayanan yang sama, equality yang sama. Padahal sebenarnya kalau mereka datang, aku kerja, aku makan gaji. Ngapain? Aku ada di Aceh. Bos aku juga nggak lihat, tapi mereka bisa memberikan suatu pelayanan yang sama ya. Kenapa? Karena rasa memiliki, rasa cinta, rasa kebersamaan. Itu fondasi terbesar dari Athena sampai detik sekarang. Makanya klinikku tuh bisa bertahan dan tambah besar seperti sekarang. Dan kita juga investasinya pada produk ya. Jadi kayak produk yang bagus, produk yang bukan harga ya, tapi kayak produk yang mahal tapi berkualitas gitu. Oke, berapa cabang sekarang Dok? Kalau Athena sendiri 17, akan ada tambah 2, Batam dan Padang 19, kalau Dr. Hen ada 5. Dr. Hen ini new brand ya? Second brand. Second brand. Lebih apa bedanya Athena dan Dr. Hen? Kalau Athena menengah ke atas, kalau Dr. Hen menengah ke bawah.
Oke, sama-sama jual skincare juga. Sama, semuanya sama. Oke. Beda segmen doang. Nah, kemarin aku ada lihat kontennya dokter yang minum apa itu kolagen. Aku jadi kayak terinfluence mau beli gitu jadinya. Itu apa bagusnya dokter Hen punya kolagen itu? Itu agak susah. Kalau minuman kolagenku kan ini kan kita punya kolagennya itu ada secara berapa jurnal. ratus ribu gitu dokter? 12.000 international unit itu kan secara standar di jurnalnya memang itu yang kasih efek ya. Oke. Dan juga ada glutathionnya, ada DNA salmonnya itu the one and only sih sebenarnya. Kalau di bawah itu berarti ya mungkin ngomongnya minuman kolagen tapi nggak tahu impact atau ininya. Seperti apa yang kuceritakan dalam video itulah kurang lebih. Aku nggak bisa tembak, oh brand ini karena kan banyak brand-brand yang lain kayak keluarin kayak gitu kan aku nggak mungkin nggak etes juga kalau ngomong, weh itu nggak ada hasil tuh yang nggak etes ya. Tapi kan kita untuk menyadarkan masyarakat analoginya itu sudah sangat tepat sih. Bahwa yang namanya 1 sendok teh dengan 1 drum susu kalau diaduk ya susu juga akan jadi. Betul, tapi the effect itself apakah sama? Itu kan yang membuat berbeda. Nah dok, mau flashback sedikit. Dokter kan munculnya itu kan came from content creator ya sebelum besar. Mungkin itu juga yang mengimpact ke bisnis. Dulu awal-awalnya itu ngebuat konten itu tujuannya apa sih dok gitu? Terus sebenarnya apakah sudah atur positioning? Oh konten aku harus begini gitu. Seperti apa sih? Gitu. Awalnya cuma iseng sih. Jadi kayak ngomong dengan istri juga kayak aku mau jajan. Aku bilang daripada kan kalau cowok kan jajan kan ada yang karaoke, mungkin ada yang judi, ada yang main biliar atau apalah kayak gitu punya. Aku bilang dengan istri aku jajan aku kameramen aja deh, aku bilang bayar kameramen sama kamera. Tadinya cuma iseng aja sih, iseng aja gitu, hobi buat video, tapi ternyata dihargain masyarakat, terus buat konten edukasi. Akhirnya memang kan aku kan seneng ngajar ya, jadi kayak bisa memberikan ilmu, pelajaran, edukasi bagi orang lain tuh kayak aku banget ya. Dan aku juga punya skill kayak kalau ngajarin orang tuh kayak A sampai Z-nya itu bisa tersusun dengan baik sehingga orang itu nonton nontonnya itu juga enak, nyaman, tapi nyampe pesannya, tapi asik kayak gitu, nggak bosan. Nah itu kan skillku kan. Jadi kayak aku bisa ngasih sesuatu. Mereka tahu ya, mereka bisa baca sih bahwa skincare abal-abal tuh ini, tapi dengan gayaku mereka bisa ikut bermain, lebih dapet apa ya realnya kayak gitu ya. Realnya juga dapat, bukan cuma teori ya, tapi realnya juga dapat. Kita bisa bacain jurnal tapi kayak ngerasa nggak dapat jurnal, kalian kayak dapat kuliah tapi kayak nggak belajar kayak gitu punya. Nah itu jalannya dari situ. Tapi ternyata kan pelan-pelan kayak dunia edukasi kan juga semakin lama makin berat ya. Viewersnya juga makin sedikit dan mau tidak mau kita juga harus berganti ke konten-konten semi entertainment tapi tetap kasih edukasi, salah satunya ke podcast gitu. Iya. Jadi intinya content creator pun itu nggak bisa pakai niche yang itu doang gitu ya. Ya bukan zamannya lagi lah. Kalau saya rasa bukan zamannya lagi kayak 5 tips, 10 tips kayak gitu punya. People akan lebih apa ya, jenuh ya mungkin ya. Tapi lebih kalau kita ngobrol kayak gini punya, terus aku kasih suggestion, kayak itu edukasi itu nyampe tuh ke masyarakat gitu. Betul. Dan ibu-ibu tuh aku lihat ya di komen-komennya itu begitu antusiasnya gitu ya kalau di konten-kontennya Dr. Richard Lee gitu ya. Jadi ya itu true content creator itu bisa leverage orang punya pendidikan juga, dan itu amal jariah dok gitu. Kalau di kita di Muslim itu ya amal yang akan dibawa mati itu ya salah satunya ilmu gitu. Amin. Aku nggak pernah pikir ke sana, tapi yang jelas aku senang berbagi, aku senang ngajarin, dah itu aja. Kalau misalnya memang ada pahalanya, itu nilai plus untuk aku. Oke, tadi kan dokter berasal dari keluarga yang sederhana, papa mama bahkan yang tamatan SMP gitu ya. Dokter berarti kan privilege-nya itu 0 gitu. Nah dokter kayaknya tulis di buku ya, ada apa sih judulnya, Zero Privilege gitu. Zero Privilege ya. Apa itu sebenarnya message dari buku itu sebenarnya? Ya dari buku itu sebenarnya suatu, kalau kalian nonton ya itu suatu baca ya, itu benar-benar sesuatu hal yang berbeda dengan buku-buku yang lain. Kalau buku yang lain mungkin cerita siapa Dr. Richard, ini aku nggak cerita. Itu sebenarnya buku motivasi yang bagi kalian semua yang dari nol, yang nggak punya apa-apa, yang mungkin putus asa dalam hidup kalian. Kalian baca buku itu, kalian akan punya dapat semangat yang berbeda. Karena aku tuh dari nol loh, aku nggak punya apa-apa loh. Aku nggak punya orang tua yang kaya, aku nggak punya, bahkan sampai selesai ke kuliah pun aku nggak punya siapa-siapa. Aku juga nggak punya keluarga yang membantuku koneksi kanan kiri, tapi aku bisa ke posisi titik seperti sekarang. Dan semua orang di dunia ini sebenarnya punya titik balik. Itu inti cerita dari hidupku. Jadi kayak
Semua orang, ya even kau tukang becak sekalipun atau tukang apa sekalipun, kamu tuh selalu punya titik balik loh. Tapi ternyata ada beberapa orang yang melewatkan titik balik itu. Ada beberapa orang yang tidak melihat titik balik itu. Contohnya kayak gini ya, ada satu cewek, misalnya miskin tapi cantik, tapi suatu hari ada yang naksir dengan dia, cowok yang nggak begitu ganteng, tapi baik hati, kaya raya, dan dia mencintai dengan tulus. Bisa jadi itu adalah titik balik hidup yang diberikan oleh Tuhan untuk dia. Ketika dia menikahi cowok itu, 20 tahun kemudian dia jadi sultan. Hidupnya Tapi berubah. Ya. pada waktu itu, wanita itu tidak memilih laki-laki itu. Mungkin karena ada cinta yang lain atau apa. Dan ujung-ujungnya tetap miskin sampai ke depan. Mungkin ada yang lebih ganteng waktu itu datang. Tapi ujung-ujungnya lebih miskin. Jadi artinya apa? Kan ada satu titik balik yang kamu nggak bisa kenalin, nggak bisa lihat, atau kamu tolak. Atau juga ada suatu pekerjaan yang aku mungkin nawarin sesuatu, orangnya aku nggak mau pindah sini, aku sudah nyaman banget di sini. Dan 20 tahun kemudian aku ngeliat dia masih miskin. Sedangkan orang lain yang ikut angan aku sudah kaya-kaya. Dia melewatkan titik balik itu. Dan orang yang sukses adalah orang yang bisa melihat titik balik, mengenali titik balik itu, dan menjalankannya dengan baik. Sehingga hidupmu tuh bisa berubah. Oke, jadi sensitif sama peluang. Bisa ngelihat peluang gitu ya. Karena menurut aku itu juga butuh dilatih sih, Dok. Kan sebenarnya opportunity itu adalah luck itu adalah ketika opportunity meets with persiapan gitu kan. Tapi kalau kita nggak pernah bersiap diri, kita jadi orang yang mungkin malas-malesan. Jadi ada pun kesempatan emas di depan muka, itu tuh nggak kelihatan bahwa itu kesempatan. Itu mungkin yang dimaksud Dr. Richard Lee. So prepare yourself untuk bisa tahu bahwa ini tuh emas, ini tuh kesempatan, ini tuh titik balik hidup gue, buat gue nggak miskin terus gitu, buat gue nggak gini-gini aja gitu hidupnya. Nah Dok, kalau teman-teman mau beli Zero Privilege tadi, beli di mana? Ada di klinikku. Semua klinik di Indonesia? Iya, kita nggak jual di Gramedia nggak ya, karena aku nggak jual buku sih sebenarnya. Oke, ya nggak apa-apa sih Dok, tapi mungkin itu bisa sometimes orang itu bisa dapat inspirasi dari sebuah buku. Sometimes dia bisa dapat gambaran bahwa oh orang ini bisa loh, kenapa gua nggak bisa gitu. Oke, so Sobat Iwa TV yang ada di Palembang dan di Indonesia, ada hal-hal yang menarik nggak dari perbincangan bersama Dr. Richard Lee? Ternyata beliau nggak cuma rajin, full of driven, tapi juga ternyata adalah sosok inspiratif yang layak kita contoh. Jumpa lagi di Tips from EN berikutnya. Like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya untuk informasi ini tersampaikan dengan baik ke teman-teman kalian. Iwa TV The Pilot, simply inspiring.